So, what's up? Welcome back again with me di Day Talk Part 2. Sekarang bareng dengan Raja Piano. Oke. Bagi yang nggak tahu, dia tuh jago main piano. Tadi seharusnya ada di opening sih, main kayak wibu-wibu gitu. Raja. Halo Dede, gimana nih? Gimana kabar? Baiklah, Lumayan. Katanya sibuk kerja ya. Kerja, Cari duit so-so kerja sih. Nah. Pasti cari duit gitu loh. buat hidup lah ya. Untuk hidup. Kalau nggak kerja, Menghidupi, kalau nggak kerja nggak hidup. Gitu. nggak makan. Nggak makan. Tapi banyak cemilan. Oh iya juga. Termasuk Karena kerja. Oh, karena kerja gitu. Kerja uangnya plus, beli cemilan. Beli cemilan. Beli doang gitu. Nggak dimakan dong. Nggak dimakan. Jadi yang pakai- makan malah dia. Ya nggak tahu cemilannya banyak, nggak direkap. Ini termasuk cemilannya juga, tapi nggak ada dibuka sama sekali. Ya udah, aku datang ke sini makan udah. Memang keren. Ya, aku tuh pengen tahu deh. Aha. Kamu kan di sini udah lumayan lama ya, di Jerman ya? Lama, 5,5 tahun. 5,5 tahun dan udah mau lulus juga kan? Tunggu dulu. Ya. Semoga lancar ya. Semoga lancar. Amin. Baik. Aku pengen tahu deh, selama kamu di sini tuh life goals kamu tuh kayak gimana sih? Apa sih life goals kamu sampai kamu datang ke Jerman, kuliah di Jerman? Life goals aku tuh ya pasti pertama kita sebagai anak kan harus menempuh pendidikan dulu ya. Iya. Yang tinggi kan, itu kan pasti cita-cita seluruh orang tua lah biar Benar, anaknya benar. mempunyai pendidikan yang tinggi. Terus tujuanku di Jerman itu karena aku kuliah di Jerman tuh karena keinginan sendiri. Oke. Jadi sebisa mungkin ya aku bisa lulus gitu loh kuliah di sini. Oke. Gitu, karena ini bukan orang tua yang nyuruh, ini keinginanku sendiri. Aku bilang ke orang tua, "Mah, Pah, aku mau kuliah ke Jerman." Terus orang tua membiayai segala macam, aku udah di sini, jadi mau gak mau fokus gitu dengan kuliah. Gitu. Jadi emang dari awal itu kamu tuh pengen ke Jerman ya? Dari awal emang udah pengen. Apa? Dari awal udah emang pengen. Tapi sebenarnya alasan awal itu sepele. Apa tuh? Jadi waktu aku kelas 5 SD, Aha. 2008. Udah lama ya? Udah lama, 5 SD, SD 2008 soalnya. SD. Terus itu ingat final Euro, Final Euro. Jerman lawan Spanyol. Oke. Wah, di situ aku jagoin Jerman. Gitu, karena wah yuk Jerman jago nih. Karena Jerman jago, aku kuliah ke Jerman kayaknya keren. Itu Motivasi kuliah kayak, itu Jerman. mimpi ya, namanya juga anak-anak ya, masih Iya. bocil Iya, kan, masih bocil. Terus wah kayaknya keren kalau gue bisa ke Jerman gitu kan. Enggaknya pas SMA ya kebetulan kan. Mungkin emang ya ini jalan dari Tuhan lah, emang aku kuliah ke Jerman gitu. Bisa sampai sini pun Bisa sampai sini. udah jalan dari Tuhan. Iya, betul. Keren banget lah. Keren banget motivasi Cuma awal ke gara-gara Jerman. dulu, iya. Biasanya orang motivasi kuliah di Jerman itu mungkin karena kuliahnya dibilang gratis. Iya. Padahal sebenarnya kuliahnya ya gratis. Gratis tapi bayar. Tapi bayar. Tapi bayar. Habis itu karena emang pendidikannya bagus. Hmm. Habis itu karena ya pengen mencoba suasana baru mungkin kan, apalagi suasana Eropa kan. Betul. Tapi ini kuliahnya karena Euro 2008. Karena Euro 2008. Terima kasih Euro 2008. Terima kasih Euro. Gila. Terima kasih closing. What the fuck? Gila. Mantap Euro. Aduh. Ya, selama lu di sini tuh pernah ngalamin hal-hal apa ya? Kayak yang bermasalah nggak selama lu kuliah di Jerman? Atau selama 5,5 tahun lu di sini tuh pernah ngalamin masalah hidup yang berat banget nggak? Sampai lu deep down banget sampai Kalau masalah berat pasti punya, tapi kalau sampai deep down sih enggak. enggak? Gitu. Jadi masalah yang sebagian besar anak Indo pernah alamin itu satu finansial. Benar, finansial. Tapi nggak semuanya ya, Ya. nggak semuanya. Tapi sebagian besar punya masalah finansial karena ya kita kesini, mungkin dari aku pribadi, aku bukan dari keluarga yang kaya raya lah istilahnya gitu. Ya cukup untuk menghidupi kehidupan sehari-hari bisa, tapi nggak yang kaya raya. Jadi makanya di sini aku harus kerja untuk bisa hidup. Oke. Gitu. Yang kedua, ya karena mungkin kita di sini beda ya kulturnya dengan di Indo. Kalau di Indo kuliah, maksudnya dari sekolah belajar bla 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 bla, di sini beda gitu. Udah gitu kan bahasa juga kan. Benar. Kita harus bahasa, denger dosen ngomong bahasa Jerman, masuk ke otak ditranslate bahasa Indo, baru kita bisa ngerti Iya. segala macem ya kan. Terus itu yang bikin kuliah jadi
terlihat lebih sulit Benar. gitu loh. Jadi klausur ada yang nggak lulus segala macam. Padahal kalau dipikir-pikir ya, syarat lulus di Jerman ini cuma 50 gitu kan. Benar, 50% itu tuh kalau dibanding Indo, ya ya 50%. jauh banget kan. bener. Kayak ya di Indo anggaplah 75 gitu. Iya. Di sini 50. Jadi kalau misalkan kita masih dengan mindset Indo, lihat orang yang kuliah di Jerman, ya lulus 50 doang. Gue bisa dong kalau gitu. Iya, kan? makanya benar. Apalagi cuma maksud gue karena jauh itu kan. Iya. Tapi kan mereka nggak tahu kita ngejalaninnya di sini gimana. Benar. Dengan syarat minimal 50, bahasanya segala macam, terus ya struktur dari ujiannya juga beda segala macam gitu kan. Belum lagi syarat-syarat untuk mengikuti ujian. Iya, juga. ada yang mungkin pakai testat segala macam, Benar, abgab benar. hubung haus arbeit gitu kan. Gitu. Terus ya paling dua itu sih yang paling krusial, finansial sama ya kuliahnya. Jadi kayak klausur ada yang sampai derita versuh, mungkin sampai ada yang kena joker segala macam gitu. Itu sih yang paling sulit. Kalau masalah tentang lingkungan di sini tuh pernah ngalamin nggak masalahnya kayak apa ya? Mungkin ada rasismus atau mungkin ada suatu hal yang jelek juga di sini. Kalau rasismus dulu pernah waktu STK di Citau, karena Jerman Timur kan. Oke. Jerman Timur kan terkenal rasis kayak Sachsen, Leipzig gitu-gitu kan, Kuten. Di Citau sempat, di Nordhausen juga sempat waktu AMP. Jadi mungkin karena kita muka-muka Asia gitu. Bisa jadi. Ada warga lokal manggil kita tuh Reiskoher gitu. Reiskoher. Gitu dipanggil, halo Reiskoher. Terus mungkin karena aku masih STK ya, nggak ngerti kayak, wah Reiskoher halo gitu doang kan. Kayak kesannya, wah disapa nih sama orang lokal gitu. Wait. Bagi yang nggak tahu, Reiskoher itu penanak nasi gitu. Iya, gitu. Mungkin karena kita suka makan nasi ya. Kita suka makan nasi, jadi dipanggilnya penanak nasi. Terus aku, ya karena anak baru ya, disapa orang lokal, wah ramah nih orang lokal halo, gitu. Terus gak taunya kata kakak yang ngurusin Kakak tingkat. ya apa penampungan AMP gitu-gitu, wah itu rasis tuh, harusnya kalian jangan sapa balik. Oh iya, rasis gimana kata gue gitu kan. Ya Reiskoher, kalian tahu nggak artinya apa? Ya Reiskoher artinya magic jar gitu kan, makan nasi. Iya, kita tuh dirasisin karena kita suka makan nasi. Terus aku kayak, iya juga sih anjir. Ya namanya juga anak baru ya nggak tahu apa-apa. Tapi masalahnya rasisnya juga rasisnya makan lucu. nasi. Iya, rasisnya tuh lucu sih. Rasisnya lucu sih kayak Reiskoher kayak ya lu aneh juga. Ya, gue juga kalau ya, dipikir-pikir. gimana? Gue makan nasi juga. Iya juga. Gimana? Iya kan. Tapi kata kakak kelas itu tuh rasis. Jangan mau. Terus aku kayak, oh iya udah oke. Jadi tahu gitu loh kalau misalkan ada orang lokal manggil kita yang memang stereotip kita itu tuh emang niatnya rasis gitu loh. Okay. Itu jadi salah satu pelajaran hidup pertama sih yang aku dapetin di sini gitu. Ya, menurut lo gimana sih orang-orang di Indonesia itu kan banyak berpikir, lo kan udah punya pengalaman nih di sini di Jerman, udah banyak pengalaman baru, udah punya hal-hal yang bisa lo pelajari juga, baru lo pelajari, atau lingkungan orang di sini kan jelas berbeda dengan lingkungan orang di rumah kita kan di Indonesia. Menurut lo kayak orang-orang yang pengen punya rumah di umur 28 tahun, orang-orang yang pengen punya mobil di umur 28 tahun, orang-orang yang pengen nikah di umur 28 tahun, kayak punya tujuan hidup kayak gitu tuh, apakah orang-orang di sini atau lingkungan di sini tuh seperti itu juga? Kalau kata aku beda ya dengan kamu yang bilang tadi. Misalkan nih ada teman kita di Indo, dia mau nikah umur 28, punya rumah, punya mobil di umur 28. Itu beda dengan orang yang berpikir aku harus nikah di umur 28, punya rumah, punya mobil gitu. Jadi kalau misalkan temenmu ini berpikir, wah aku maulah nikah di umur 28, berarti emang itu murni dari diri dia sendiri gitu. Beda dengan kalau misalkan dia mikir, wah gue kayaknya harus nikah di umur 28 nih, karena kalau misalkan dia mikir gue harus, berarti itu udah terpengaruh oleh lingkungan sekitar, oleh stigma masyarakat dari orang tua lah, anggapan gitu. Karena ya orang tua zaman dulu kan banyak yang nikah muda gitu kan, umur 20, 19, 21 udah pada nikah. Jadi mereka mungkin mikirnya, wah udah tua nih umur 28, jadi harus nikah lah gitu. Kalau memang itu berarti mereka ada unsur paksaan dari luar. Sedangkan kalau misalkan kamu mau, itu ya itu murni gitu loh. Jadi kalau kataku, mungkin teman kita di sini yang di Jerman juga ada yang mikir kayak gitu, kayak wah umur 28 mau nikah lah. Tapi kan dengan dia mikir gitu berarti emang dia yang mau gitu. Bukan karena wah 28 nih teman-teman udah pada nikah, udah pada punya anak, masa gue belum gitu kan. Harus nusul lah mau gak mau. Itu beda gitu loh. Gitu. Jadi mindsetnya dulu, kalau kan emang mau,
berarti emang murni. Kalau makan wah harus, itu udah beda lagi gitu. Berarti udah ada unsur paksaan gitu. Bayangkanlah kayak gini, anggap ya kita kan lulus SMA 18 tahun lah, anggap ya. Iya. Lulus SMA 18 tahun, kuliah di Indo 4 tahun. Dua-dua. Ya kan? Jadi dua-dua teman-teman kita udah pada lulus. Iya. Udah pada kerja lah, anggapannya gitu. Nah, sedangkan anggaplah kita, aku deh. Aku sekarang umur 24. Masih kuliah nih. Ya kan? Iya. Masih kuliah, masih belum lulus, belum kerja, maksudnya belum kerja penghasilan tetap gitu ya. Masih kuliah lah gitu. Tapi ya pikiran-pikiran mau nikah umur segini tuh belum ada karena ya masih fokus dengan kuliah itu gitu loh. Mungkin beda dengan mereka yang dua-dua udah lulus, udah kerja. Karena mereka udah kerja jadi mikirnya wah harus nikah nih, mau nikah lah gitu. Jadi tapi ada beberapa kayak temanku nih, dia nikah di semester 2 kalau nggak salah. Kuliah semester 2 nikah. Terus sekarang punya anak gitu. Tapi ya kuliahnya lancar-lancar aja gitu. Tetap gitu. Jadi kayak berarti dengan dia nikah semester 2 kan itu keinginan dari dia sendiri gitu. Benar. Dia udah merasa siap, wah aku mau nikah, tapi aku yakin aku bisa ngejalanin kuliah, ya udah jalanin aja gitu. Beda dengan kalau misalkan aku kuliah semester 2 terus orang tua bilang, "Nak, kamu nikah ya, udah umur sekian." Kan beda kayak, "Loh, apa nih?" gitu. Benar-benar. Gitu. Kadang orang tua tuh gimana ya? Ketika umur 22 atau umur 23, 24 itu kayak kita tuh masih belum dibolehkan pacaran, ngerti nggak? Kayak, "Nah, kamu tuh jangan pacaran dulu, harus fokus karir, harus fokus kuliah segala macam, harus fokus kerjaan, cari kerjaan yang bagus, harus bisa berpenghasilan tinggi segala macam." Tapi ketika menginjak umur 25 pertanyaannya beda. "Nah, mama udah pengen ngendong cucu nih." Ya. Kok kamu nggak nyari-nyari pasangan sih? Benar. Kayak, Benar. hah? Kan maksudku gimana dengan selang 1 tahun kita langsung bisa berpikir secara dewasa? Iya. Benar. Kan kayak, Ya mungkin dulu kayak aku nih, aku juga sebenarnya dilarang untuk pacaran. Okay. Karena mungkin orang tuaku mikirnya, ya kamu fokuslah kuliah dulu gitu. Apalagi aku ya sering kali kan curhat ke orang tua kayak, wah susah nih klausur kemarin ada yang gak lulus segala macam. Jadi mungkin pikiran orang tua, ya udah kamu anggapannya kamu sendiri aja kuliah keteteran gitu loh. Apalagi kalau kamu punya pacar, fokus ke bagi-bagi segala macam, kuliahmu jadi gak jelas gitu. Jadi orang tuaku mikirnya kayak, udah kamu lulus aja dulu. Kalau udah lulus baru terserah mau pacaran atau enggak gitu. Jadi kayak aku mikirnya, iya sih. Jadi kayak aturannya bagus gitu loh. Mungkin bagi sebagian orang nggak bisa. Jadi kan ada orang yang butuh pasangan untuk cerita segala macam. Tapi buat aku itu ada sisi positifnya lah gitu. Mungkin ada orang yang butuh pasangan biar motivasinya dia bertambah jadi juga. Ada juga yang kayak gitu. Tapi ya pastilah orang tua pengen yang terbaik untuk anaknya gitu kan. Gak mungkin orang tua ngelarang anaknya tuh kayak karena wah kamu tuh bla bla bla, gak mungkin. Pasti biar anaknya sukses. Biar anaknya ya orang tua juga tahu lah. Mereka udah jauh lebih punya pengalaman. Iya benar. Mereka udah ngalamin itu duluan kan. Jadi tahu. Mungkin beda generasi tapi intinya itu tetap sama gitu. Benar. Jadi ya nggak ada salahnya juga buat ngikutin kata orang tua. Betul. Ya pastilah ikutin kata orang tua goblok. Oke, jadi kayak stigma masyarakat itu tuh harusnya ada nggak sih, Jan, menurut lo? Kalau kata aku ya, stigma itu pasti ada terus. Karena stigma itu terjadi karena tren yang sedang berlaku. Gitu loh. Jadi anggaplah orang tua kita dulu. Pasti kan orang tua dulu mikirnya PNS itu calon menantu idaman kan? Iya kan? Bener. Karena pada saat itu PNS itu hidupnya aman, tentram, sejahtera. Bener. Gitu loh, kayak gajinya pasti, terus tunjangan ada, pensiunan ada. Jadi bagi orang tua zaman dulu PNS itu nomor 1. Gitu loh. Makanya karena pada waktu itu PNS diagung-agungkan, jadi stigma itu muncul. Masih tetap ada sampai sekarang gitu loh. Jadi kalau kata aku, stigma tuh pasti ada, cuma stigmanya aja yang berbeda. Gitu loh. Anggap kayak dulu, makanya dulu banyak orang yang nikah muda kan. Karena ya lihat tetangga kanan kiri nikah muda. Jadi wah menikah muda nih, ikutan apa gitu kan. Jadi stigma. Makanya sekarang stigma pasti ada, cuma stigmanya doang yang berbeda. Sekarang kayak gini deh, dulu kita di Indo. Kita dengar ABCD gitu kan. Tapi pas kita di sini ABCD itu nggak kedengeran, jadi kita nggak punya pikiran itu. Jadi kita nggak dengar stigma itu lagi. Jadi
kita dengan bebas buat Nentuin. pilihan hidup. Iya, jadi kayak aku mau apa, jadi bisa gitu loh. Gitu. Jadi dan di Indo pun teman-teman yang di Indo pun sebenarnya punya pilihan untuk menentukan hidup gitu loh. Tinggal kita kayak ya paling kayak nego dengan orang tua, kemarin orang tua mau gini, kita bilang kayak, "Mah, aku maunya begini karena aku begini gitu." Terus kalau orang tua yang suportif, ya pasti ngedukung lah apa keinginan anaknya gitu kan. Iya, Karena kan pasti. so ya anak kita bakal menjalani hidupnya sampai tua tanpa kita gitu istilahnya gitu kan. Kita kan orang tua nggak mungkin ngejaga anak terus, dan anak juga pasti bakal berkeluarga segala macam, tanggungannya beda gitu. Kalau orang tua suportif pasti anaknya mau apa ya didukung sebaik mungkin gitu kan, sebisa mungkin gitu. Pasti ada gitu. Oke. Mantap banget ya. Jawabannya juga Keren. Nggak- Bijaksana sekali ya. Bijaksana Raja banget. Fadi ternyata sangat Raja bijaksana. Fabiano. Raja Fabiano. Tapi ya semenjak kamu di Jerman, pola pikirmu tuh jadi berubah nggak sih? Bener. Jadi dewasa banget gak sih? Kalau misalkan kita bandingin dengan teman-teman kita yang sebaya ya, dengan teman seangkatan, kamu jadi, karena gini deh, kita kan perpanjang visa butuh uang kan, Bener. minimal sekian lah. Iya. Tapi dengan misalkan anggaplah kita uang kurang sekian, kita minta orang tua tuh segan tau, Nggak bisa. malu banget tau. Malu. Aku malu banget tau, Malu. dibanding mungkin teman-teman kita di Indo ya. Iya. Mungkin karena di Indo karena nggak ngetren kuliah sambil kerja, mungkin ada tapi nggak ngetren lah gitu kan. Jadi mereka kalau butuh sesuatu ya minta terus ke orang tua. Pah, mah minta uang untuk ini, untuk itu, ya kan. Sedangkan kalau kita di sini untuk visa yang harus ada pun kayak malu gitu loh. Malu nggak sih? Iya. Kayak aku pernah lah kayak uang kurang, mau nggak mau minta kan. Tapi pas minta tuh kayak aduh anjir Sakit gitu banget. loh. Iya kan? Sakit banget. Ngerti kan ya? Ngerti lah gitu loh. Kayak ya beda aja gitu kuliah di Jerman gitu, karena mungkin karena lingkungannya, terus karena istilahnya mental kita kebaja lah ya, jadi baja lah gitu, dibentuk. Mungkin kalau kuliah di Indo ya tiap semester pulang, mungkin kalau deket tiap minggu tiap bulan pulang gitu kan. Kita kalau di sini pulang nguli dulu kan buat beli tiket gitu, nguli dulu Harus terus kerja keras dulu, Bung. iya mau pulang mikir dulu ada duit gak ya gitu kan. Belum lagi Buset. ketika udah di Indo cari duit Mana ya. pas balik gak punya duit gitu kan. Pas balik-balik anjir perpanjang visa. Iya, nguli lagi. Nguli lagi. Belum balik nguli, pas balik nguli lagi. Aduh. Liburan di Indo tuh stres jadi ya. Stres ya. Nggak jadi liburan. Buang-buang duit juga sih. Iya benar. Iya. Kayak jadi buang-buang duit jadi. Jadi bagi kalian yang bilang kalau kuliah di luar negeri itu enak, Wah, pikir lagi deh gitu. Pikir lagi. Kalau kamu orang kaya raya, enak mungkin. Mungkin enak. Mungkin. Gitu loh. Perpanjang visa nggak mikir, jalan-jalan gampang. Mungkin bisa enak. beli mobil, bisa beli mobil. motor, Iya, kan? benar. Kuliahnya pun kejamin nggak keganggu kan? Iya, benar. Jadi bisa fokus belajar kan nggak harus kerja segala macam. Mungkin kalau kamu kaya raya habis klausur ya ke Eropa, keliling Eropa gitu. Lagi kan jalan-jalan. Keliling Eropa. Kerja ini udah lumayan lama sih. Iya. Kita asik banget nih ngobrol bareng sama. Nggak kerasa ya? Nggak Nggak kerasa ya? nggak kerasa. Kita ngobrolin banyak hal, masalah hidup, pengalaman hidupnya Raja juga di sini. Di situ juga ya stigma masyarakat Indonesia lah. Maksudku gimana ya? Kita di sini kayak punya jalan hidup kita masing-masing gitu loh. Setiap orang itu tuh punya jalan hidup mereka masing-masing, punya waktu mereka masing-masing. Jadi nggak bisa harus ngikutin apa yang ada di lingkungan kita gitu loh. Benar. Tapi intinya kayak pengen punya rumah, pengen punya mobil, atau pengen nikah segala macam, itu kita tetap pingin gitu. Tetap pingin. Tetap Iya, pingin. tetap pingin. Pasti ya mana ada sih yang Mana nggak ada mau yang gitu nggak kan. mau Iya, kan? mana ada sih Karena yang nggak mungkin mau. itu udah suatu kewajiban lah. Iya. Kalau sebagai manusia. Sudah kodratnya nggak sih? Sudah Iya, kodratnya, sudah kodratnya iya, kan. Sudah kodratnya kita bakal. Sudah kodratnya bro. Tapi emang kayak ya emang punya waktunya sendiri-sendiri. Janganlah terpaksa karena umur misalnya, karena kita kalau misalnya kita belum siap atau apa-apa untuk mengemban tanggung jawab yang lebih besar, yang mending gak usah gitu. Tapi kalau emang kita udah siap, kita emang udah belajar banyak, ya nggak apa-apa. Dan kamu sering dengar gak sih istilah setiap orang punya jalannya masing-masing? Iyalah. Dan kamu ngerasain nggak? Iya. Karena gini, anggap ya,
kita kuliah di sini dan teman kita kuliah di Indo. Mereka habis lulus SMA itu bisa langsung kuliah. Iya. Gitu loh. Bisa langsung direct kan? Direct. Sedangkan kalau kita kuliah di sini, anggaplah habis lulus kuliah setahun kita belajar bahasa dulu. Misalkan kan, setahun belajar bahasa, Lulus SMA maksudnya. lulus SMA. Habis lulus SMA belajar bahasa dulu setahun. Habis di sini kita udah sampai sini, kita harus STK dulu 1 tahun. Istilahnya kan kita udah ngaret 2 tahun lah. Iya. Kalau makan kayak gini, Iya. ya kan? Yang istilahnya kalau makan habis STK kita udah telat 2 tahun, kita kuliah semester 1, mereka udah kuliah 2 tahun. Iya. Udah semester Iya, 5 gitu kan. Iya. Ya kan? Jadi kalau kataku disamain dengan stigma yang ada di Indo tuh nggak bisa Nggak gitu. bisa. Karena kita udah beda jalannya gitu. Mereka jalannya di sini, aku jalannya di sini. Iya. Gitu kan? Udah beda gitu. Kira aja. Thank you nih. Oke, Udah datang. yoi. Stay safe. Stay safe ya. Iya. Stay safe. Dan Stay healthy. buat kalian yang pengen lanjut silahkan komen di bawah dan tunggu episode selanjutnya. Bye bye. Terus balik lagi. Iya juga, ya tapi keris banget ya. Jadi gini.